Nyun sewu Fuad, Pak Muzamil dan saudara-saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alon-alon sudah kita dengarkan banyak sekali. Nanti kita tata kembali karena kabeh kudu ditoto. Jadi nek coro Islam Rasulullah bagi ana sing antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Dina soal nandur kurma saja, soal pertanian, soal pengairan itu Rasulullah ngendika nek iku awakmu luwih rumane aku, tapi nek soal sholat, soal akhirat, soal cinta kepada Allah dan soal-soal yang tinggi dan mulia itu Rasulullah pasti lebih tahu dari kita. Nah, jadi soal nandur pari, main musik, selawatan, nganggo keyboard segala macam itu kita lebih tahu dari Rasulullah. Jadi nek kate selawatan ojo langsung muni, tapi semayan sih karo musiknya. Untuk awakmu muni musiknya gubuk kabeh ngecok-ngecok mau. Iki kaya presiden ngomong pencitraan terus nggawe iki menteri nek gubuk kabeh. Jadi kabeh. Ya kan tahun-tahun di mana kita akan menyaksikan bahwa sangat banyak di antara semua yang diumumkan itu ternyata gagal semua. Jadi nek cara Jawa pranoto mongso, jadi bikin cuaca dulu baru bikin tanaman. Pranoto mongso, jadi dinoto musim. Jadi paling tidak memahami musim dulu baru sepeda yang menurut dalane ditata sik kait numpak sepeda. Ojo kon langsung numpak sepeda gubuk kafe Pak kurang gawe dalan. Yang sewu iki arek-arek sampean langsung muni gubuk kafe iki bote menyesuaikan munggah mudune. Jadi pranoto mongso itu misalnya nek kate praktekno ngaji gak nganggo lagu Arab ya jarine. Terus moro-moro lagu Jawa iku dianu sik ditata sik mongsone. Dijadikan wacana publik dulu, gar titik kok kait di Istiqlal. Tidak langsung kok sikap di Istiqlal akhirnya menciptakan konflik dan salah paham yang luar biasa. Padahal juga tidak tuntas. Sing protes soal tajwid, ya guru mesti ro tajwid. Sing mengecam langgam Jawa iku ya salah, wong jenenge langgam Jawa. Gak ono. Langgam Jawa itu kan salah satu jenis aransemen Jawa, ono langgam, ono kroco. Ngomong langgam Jawa itu tidak tepat. Nek notasi Jawa, lagu Jawa sih bisa. Jadi karu-karune padha karu ya akhirnya gelut karena akhirnya Pak. Apalagi menurut Jafuat, lagu Arab itu gak ono. Kir asaplah itu hampir semuanya tidak dari Arab. Versi, bahkan ada yang mengatakan itu mayoritas dari versi dari Iran, Turki, musik Afrika, musik Mesir dan seterusnya. Jadi nggak sudah ada kira asapa, nggak usah pakai Jawa. Kira asapa ya itu Arab ya, tidak Iran oleh ya Jawa oleh. Singka oleh itu melanggar tajwid, kita betul. Singka oleh itu sembahyang coro Jawa, bukan kudu dewi akhirnya. Jadi kita ini luar biasa berdebat di media sosial, di koran-koran, dan tidak pernah tuntas dan tidak pernah ada tabayun satu sama lain. Jadi kita itu punya syaraf gelut itu berkembang luar biasa. Apa titik bisa digelut dan langsung kebencian katanya muncul. Nah, jadi ini kita mulai dari sini pertama-tama. Ini kan judulnya tadi Amul Huzn, jadi saya ingin gaya cuaca sih ya. Pertama gini, ngomong apa ae aku Cak Fuad Pak Muzamil sapa ae iku ojo dipadakno karo Gusti Allah berfirman dan Nabi bersabda. Ini ya. Jadi upama kon terus ngelolokno mergo gak setuju omongan Cak Fuad omongan Pak Muzamil ojo ngelolokno kaya aku iki nabi nyar ngono ya. Jadi apa sing tak omongno iku mek penemuku, mek pendapatku, tafsirku sak iso-isone, ojo kok percaya kon kudu ngambil keputusan dhewe dengan akal
sehatmu dan dengan bahan-bahan. Ojo terus aku ki ngomong ya mek ngomong ngene iku tok iso-iso. Tapi jangan dianggap kebenaran sejati. Mulane balik nang ilmu yang awal dari maknya, yaitu bener dhewe, bener wong akeh, bener sing sejati. Awale Imam Syafi'i itu pun atau imam-imam yang sih bener dhewe awale. Kemudian mergo masuk akal iso diterima wong akeh, akhirnya dadi bener wong akeh. Tapi bener wong akeh kan gak kabeh. Duduk bener wong kabeh. Akeh iku kabeh iku bisa terdiri dari 10 akeh. Jadi satu kabeh bisa terdiri dari 1000 akeh, ya kan? Nah, antara 1000 akeh, 10 akeh, 5 akeh, 3 akeh ini nek iso memiliki akhlak dan pemahaman dulu supaya tidak menjadi sumber konflik seperti yang saya ceritakan mengenai sendakep pada Sami Allahu liman hamidah iku tangane terus mudun tangannya sendakep meneh, ana sing mudun ana sendakep ndek Sudan mang gak apa-apa Allahu Akbar terus tangane menisor ya gak ono masalah gitu. Ndek kene iso dipacul temen sembayang kok. Nah saiki sing ngarani azan zuhur iku kudu pas jam 12, berapa ta? Jam lurus berapa ta nek azan zuhur? Sing jenenge as-sholatu ala waqtiha itu begitu masuk zuhur terus azan dan sholat ataukah interval dari jam sekian sampai jam sekian. Maka ketika kamu ingin mengajak suatu kelompok sholat jam berapapun bisanya azan dulu lah, bener. Itu yang dilakukan Pak Muzamil. Selamat di Bantul itu gak ada wong caruk. Ngomong di kono ana wong caruk mesti dicaruk. Kalau ngene celurit. Lah azan zuhur kok setengah luru padahal ndak apa-apa. Wong Pak Muzamil tidak azan untuk seluruh masyarakat Bantul, kok azan untuk memanggil santri-santrinya. Gitu loh. Tapi kan ini pemahaman yang salah itu dibiarkan berlarut-larut. Pokoknya nak sembahyang deng duhur Allah langsung iku luwih dhuwur ganjaran timbangane setengah jam kemudian. Ngono seolah-olah ya. Nah itu tolong ini kita konfirmasikan lagi kepada ulama fikih dan usul fikih. Gak ada masalah. Coba kita menunjukkan. Aku tak ngomong halus. Itu pertama. Jadi tolong semua yang kamu bukan ini bukan mazhab, bukan ajaran, bukan aliran gitu ya. Tolong ya. Aliran kita itu kalau memang harus aliran ya aliran Rasulullah SAW. Bahwa pemahaman kita terhadap fakta-fakta dan informasi menurut Rasulullah itu berbeda-beda, ya mesti aja. Sing gawe Pak Muzamil yang bikin taraweh 23 itu siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah atau bukan? Loh, nek pas ngono iku mergo wis digawe bareng-bareng jare bid'ah hasanah. Pokoknya sing kene seneng hasanah, nek sing kene gak seneng dolar. Sebenarnya dolalah hasanah itu juga kontroversial dan itu satu-satunya jalan adalah toleransi. Nek menurut sampean es jus jambu itu luwih enak timbangane pelem, ya bapak ta sing pelem ngono lho. Aja terus jambu sing bener ngono lho. Nah ini kan penyakit kita sekarang. Nah nanti kita cari sampai ke akar. Jadi kebenaran sejati itu bareng-bareng kita cari. Nah, Anda mencarinya ono sing dari kebenaran wong akeh jumlahe 1000, wong akeh liyane akeh jumlahe 1 juta gitu. Liyane meneh ono jumlahe pira jumlah, masing-masing punya hak untuk dinilai oleh Allah karena nanti dewan jurine sapa? Allah. Nah kok kon kayak rapot nang kanca-kancamu dhewe. Ya, satu. Jadi kita itu hidupnya itu koma, tidak pernah titik. Kita itu mencari, kita itu kan hanya manusia itu berposisi berbuat, berdoa, berharap apa ngono dong. Nek wis mari jenenge ndek swarga utawa ndek neraka. Kita kurang mari.
Jek melaku iki. Wong apa yang kemarin benar ternyata sekarang kita temukan ada yang lebih benar kan? Bisa toh? Aja meneh kok ilmu sosial, ilmu fikih, ilmu sing abstrak-abstrak. Wong ilmu pasti ya. Berkembang terus kok kebenarannya. Fisika aja bingung dengan kebenaran yang sebenarnya disebut pasti. Apalagi matematika diterapkan ke ilmu sosial kan, kebenarannya menjadi sangat relatif. Nah, matematika kan papat ping 10 ya 40 masih kok soko piro ya. Masih kan ide karo menteri sapa nek papat ping 10 tetep 40. Tapi begitu masuk ilmu sosial kan papat ping 10 iso papat ya gak ono 10 gak ono dhewe kan. Kan begitu. Nah, relativitas dan kelemahan manusia ini mari kita sanggah bersama-sama dengan saling menghormati satu sama lain dan memohon bareng-bareng. Muga-muga kabeh iki karo Gusti Allah dibenerno. Sing situ dibenerno muga wancane sakunu pikirane. Sing iki pinter nemen dadi liyane gak paham tapi ya tak trimo ne ati-atike. Wis itu ne meneh nek jane iki ya goblok wis kaya apa meneh wis tak trimo ne jane goblok kan gitu kan. Jadi orang diterima oleh Allah itu ya bermacam-macam. Diterima oleh Allah itu kan Allah juga punya hujah macam-macam ya. Dan itu kan terserah Allah. Gusti Allah ikon ya apa. Gitu loh. Kok kabeh bersikap jadi Tuhan itu loh. Ngafir no wong, nyesat no wong. Gitu loh. Padahal jelas Kanjeng Nabi dhewe gak sunah, gak sunni, gak sunni, gak syiah. Kanjeng Nabi dhewe gak ro alirsat gak ro. Menene lek sampean tau krungu alisat apa ya ngono paling. Apa ya krungu biyen aku teko alam barzah iku krungu dede iku sing ngedono Iran tae wong Sudan to baru krungu aku ngrungokno padang bulan kok biyen. Lah kok ruwet lho arek-arek. Aja nemen-nemen kok olehmu ngremehno nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi sing tidak pernah salat 5 waktu. Ayo. Tahu tak Yesus sembahyang 5 waktu? Tahu tak Nabi Musa sembahyang 5 waktu? Gitu loh. Karena waktu itu belum ada regulasi syariat Islam. Islamnya pada waktu itu masih lebih kualitatif, terbatas pada akidah, tauhid, dan akhlak. Tapi belum ada undang-undang sebagaimana syariat Islam atau rukun Islam itu. Waktu itu belum ada undang-undang sampai seperti itu. Nah, jadi ojo terus misalnya nih, saya itu pokoknya nek gak nganggo jilbab, itu berarti meninggalkan Quran dan Sunnah. Bener tak? Bener tak? Wes, saya ini jilbab ini mulai digawe tahun piro? Aku loh, sing gawe drama Lautan Jilbab, keliling kemana-mana berhadapan dengan pengadilan, dengan Cina-Cina tak kampleng raine mergo pegawene. Kalau sembahyang maghrib, kalau naik jilbaban dipecat, tak parani tak taunya teman. Ele-ele aku sing merintis itu, ya. Ini bukan soal saya berjasa atau tidak. Tapi itu tahun 80-an baru orang mulai pakai jilbab. Zaman aku sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja itu dia. Roknya mini lah. Mini teman-teman. Jadi paling gak itu 12 cm lah di atas dengkul. Dan kalau sing jilbaban di sekolah Muhammadiyah. Itu katakan tahun 1970, padahal Muhammadiyah lahir 1912. Jadi berapa? 70 dikurangi 12. Jadi apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dan semua orang Muhammadiyah itu meninggalkan sunnah dan Quran dan sunnah selama 58 tahun? Waktu itu gak ada kewajiban berjilbab. Sing jilbaban mau alimat Ma'arif juga jilbaban biasanya. Jadi ojo nemen-nemen ta. Muga-muga kabeh diterima Allah kene iki golek kebenaran gak didik ojo langsung sempurna. Sing wis mlebu swarga iki meneng wae wis mlebu swarga cek rewel ae kon iki. Wis bener ngono lho, wis saleh ngono lho, cek rewel ae. Dewangi pok kene iki sing golek iki lho ya. Nggih. Kene iki cek ndolek, cek setengah mati lah. Gitu lho. Kon iki wis mlebu swarga wis jelas wis
terus taat karo Allah pol-polan wis mesti mlebu swarga sehingga kamu yakin betul sehingga wani tutur-tutur bendina nang wong tausiah broadcast ono arek cilik durinan ngisor wit tekani kayak hadis itu kan berarti dia merasa sudah benar dan yang diceramai benar kan begitu. Lagi ini kan bukan ceramah, ini kan serawung saja, ini bebrayat silaturahmi saja. Nek aku dikon milih, aku milih ndek kuno lah kok ndek gini. Nek ndek kuno ngerokok gak ketok, ndek kene ngerokok ketok. Itu ya Mas ya. Jadi tolong ini mudah-mudahan kedewasaan ini bisa kembali. Karena aslinya berapa tempat kita tuh punya kedewasaan semacam itu kok. Kalau ada konflik antar aliran sekarang itu sesungguhnya asal-usulnya dari luar, yaitu ada rekayasa sialnya Indonesia sobat gak kayak Sudan. Mergo Sudan itu melarat gak diapa-apano. Paling pol presiden itu tapi rakyatnya gak diapa-apano. Kene iki lho, mergo sugih alamnya luar biasa, menungsonya juga luar biasa, maka kita diteror terus. Dan terornya itu satu, dipecah belah dengan segala cara. Dan Anda senang pecah belah itu. Seneng sampai kon niku sembayang di masjid wong mari ngono mergo mari kok kayak sembayang di pel. Lah wis. Sampai sak ngono lho, kon wewe lho ditumplek. Lah ngono. Jadi orang Islam sakit saling menajiskan satu sama lain. Engko mari ngono awan ditraktir wong Kristen belum. Ngono lho rek. Jadi kita itu punya penyakit jiwa yang luar biasa. Oke. Ini nanti menjadi dasar dari apa yang disebut amrul ghusl. Jadi satu prinsipnya begitu. Nomor dua, hal-hal yang menyangkut iman, akidah, tauhid itu menurut saya adalah tanggung jawab masing-masing orang kepada. Saya misalnya ini, karena Cak Fuad, nek aku kafir, apakah saya tanggung jawab kepada Cak Fuad? Cak Fuad izin mungkin. Dia punya kewajiban nahi mungkar, tapi apakah Cak Fuad berposisi untuk meminta pertanggungan jawab saya? Kenapa kamu kafir? Wong aku kafirin nang Gusti Allah kok Cak Fuad sing muring-muring. Nek sing jawab wong Surabaya, wong Jawa Timur, wong Madura, lho, kok Gusti Allah sing tak kafiri gak muring-muring kok ora ini. Lah ngono sih. Aku kafir nang awakmu ta? Enggak sih, aku kafir nang Gusti Allah. Lah apa kon melo-melo ora? Jadi orang itu tidak mengerti makom, orang tidak mengerti koordinat, tidak mengerti posisioning. Nah, yang kita berhak menagih dan saling bertanggung jawab adalah akhlak. Lho deh, nek kon ganggu wong, nek ono apa jenenge sound system lato itu ono ide lah ya pertanggungan sama kene, pulang ngarep aja rek ya. Gak kira malaikat mudun terus kon ditekuk, ayo sini. Gak, nah ini antara kita saja kan. Jadi kalau akhlak menurut saya bertanggung jawab, meskipun itu juga tetap tanggung jawab kepada Allah. Ya, tapi jadi kalau akhlak itu ya Allah ya kita, ya sama kita. Tapi kalau akidah itu bertanggung jawabnya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain. Ya baca di Quran ya. Yaumun apa itu? Hari ketika tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali amalmu sendiri kan gitu. Plus syafaat Rasulullah SAW kan gitu. Jadi aku gak wani dadi awakmu iku misal aku mbeat kon aku gak wani wong nek kon ana apa-apa gak iso nulung kok. Dadi nek kon dibeat wong meneh-meneh kok dilebokno neraka kon cepet demo karo sing beat kon. Ya napa ningkat dengan beat? Kok sampean beat kok saya mlebu neraka ya sampean gelut kan musuh malaikat mungkar nakir karo malaikat Malik ngono. Enake dhewe. Lah apa gunane kula sampean beat dia? Kok kula tasik mlebu neraka? Ngono lho. Kula pun bayar iuran lho. Ngerti ya? Jadi pasti kita sedih kalau ada teman kita kufur, sedih. Dan kita juga punya kewajiban secara terukur untuk nahi mungkar. Tapi itu tidak cukup untuk membuat kita berposisi seperti Allah kepada hambanya kan gitu.
Jadi ojo terus bersikap kayak tadi Gusti Allah. Gak tahu biasa anak-anak. Teman-teman sekalian, jadi itu prinsip bersama. Oke, sekarang kita masuk ke Amrul Khusus. Nek wis ono ngene iki, jadi saya merasa lebih aman ngomong di depan Anda. Karena posisi saya bukan orang yang harus Anda anut. Anda tidak harus menjadi santri saya, wong saya juga tidak mengkiaikan diri saya. Aku hanya sesama manusia, sesama pengikut Rasulullah SAW dengan Anda semua. Yang nasibmu di depan Allah belum tentu lebih buruk dari nasibku. Makanya yang nomor satu kan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi nomor siji kenali awakmu dhewe, kon niku salah tagak, kon niku diutang tagak, kon niku wis bener ta gurung, pikiranmu ya apa, hatimu ya apa, manajemen kejiwaanmu, manajemen moralmu, manajemen sosialmu ya apa. Kita doleki awake dhewe sih. Nanti ini kan potensi untuk mengenali Allah. Faqad arafa rabbahu, tapi di antara kita dengan Allah kan ono Indonesia, ono Rini Sumarno, ono Laut, ono Cino 10 juta nesing, pating teletek, terus peper ngegodong-godong jati, ya. Di antara kita sama Allah ini ada negara, ada ideologi, ada macam-macam, dan itu bisa jadi merupakan gangguan dari tauhid kita. Maka Anda di sini harus punya kemandirian untuk bisa menembus semua itu sehingga Anda bertauhid secara akurat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman sekalian. Nah, saya ingin ini sebelum amal khuzan aku mengkaji dasarnya sih. Kesedihan dan kegembiraan itu ada minimum 3 macam. Ada kegembiraan atau kesedihan yang sifatnya emotif atau emosional, ekspresinya emosional, kasusnya emotif. Dia seneng lah, emosional aja lah. Ada lagi kegembiraan atau kesedihan intelektual. Intelektual itu maksudnya kesedihan yang berasal dari regulasi berpikir kita tentang diri kita, tentang sekitar kita, termasuk negara dan dunia. Yang membuat kita gembira atau membuat kita sedih gitu loh. Jadi ada perhitungan, ada muhasabah akliyah ya, yang membuat kita gembira atau sedih. Itu tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga atau elemen yang ketiga adalah kesedihan spiritual. Kesedihan atau kegembiraan di mana Anda seolah-olah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah gak dekono, Gusti Allah yang depan karo awakmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nek ngomong antai Gusti Allah di ndi? Maksud la ilaha illa anta. Oh, yo gak ada maksud Gusti Allah di kono. Depan. Awakmu depan. Muwajahah. Meskipun tidak mungkin secara fisik dan dimensional kita bisa mengenali wajah Allah yang sejati. Tapi mungkin bisa diperkenalkan Allah untuk merasakan gejalanya, bayangannya, harumnya, auranya, wibawanya, mungkin bisa. Tapi kalau berhadapan dengan Allah langsung, as it is, as Allah itu sendiri, kan kita tidak punya kemampuan dan hakikat atau zat atau apapun yang memungkinkan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah dalam arti yang Allah beneran. Makanya Allah menghadirkan dirinya dengan sifatnya. Saya ini Rahman, saya ini Rahim, saya ini Muzil, saya ini Syadid, saya ini Karim, dan lain sebagainya. Itu cara Allah menolong manusia agar manusia agak mengenali hawanya Allah, gejalanya Allah itu di dalam kesadaranmu. Kamu pikir berapa sifat Allah yang Anda tahu berapa? 99. Percaya kamu kalau sifat Allah 99? Percaya? Masya Allah bisa ngumpul sama sifat. Kan Allah tidak berhingga. Allah kan maha. 99 kan tidak maha. 99 kan regulatif, tertentu, jumlah, material. 99 itu hanya
menyesuaikan diri dengan kemungkinan kita untuk mengenali unsur-unsur itu. Rahman, cinta yang meluas, Rohim, cinta yang mendalam, yang meninggi, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Afu, Ar-Ra'ufu, Al-Wadudu, pengampun lagi itu, Ar-Ra'uf. Tapi apakah Allah bisa dibatasi oleh 99 sifatnya? Ataukah Allah lebih tidak terhingga dan tidak bisa kita jangkau jumlah sifat-sifatnya? Kan begitu. Jadi ojo terus Gusti Allah ku 99 sifatnya, berarti lah terbatas. Enggak, kalau saya enggak. Allah itu kan, kita itu cuma dikasih jatah tahu itu tok gitu loh rek. Kayak warna lho rek. Kon ruwe iku ijo, iki abang, iki kuning lho. Nek kon dadi manuk kon luweh, kamu tahu warna-warna yang lain yang bukan hijau, bukan biru, bukan kuning, bukan coklat, bukan jingga. Kalau kamu jadi burung, bener. Mulanya tak gak percaya kan timbangannya angel-angel dadi menungso. Sampai dadi simpen manuk mau beres sih Pak. Toto-toto mriki timbangan dadi menungso lho penggawean angel. Kene wis PHK lho penggawean malah dino dikorene digawe penggawean terus kene sing utang. Lho. Nah, apakah warna cuma itu? Di zaman awal-awal komputer itu kan 16 juta warna ya Mas. Apa mek sakmono? Gak kira iku lak sing digawe nang awakmu. Sing jatahmu sakmono iku tok. Itu pun wong Madura gak iso menjangkau. Jelas hijau kok biru. Ya apa coba? Ayo. Wong Madura susah payah. Membedakan gak iso. Biru ini biru. Lembu gak iso, gue gak paham yang dia apa. Kok iso iku pian lho. Jelas. Terus juga biru iki. Jadi ketidakpahaman saya terhadap tidak menentunya hijau biru itu setingkat dengan pemahaman saya terhadap pemerintah yang sekarang. Jelas gak paham. Wis wangel singgol yang ngono. Wis kudu opo kudu bedah korneane guys. Jadi teman-teman sekalian, mohon diketahui apapun yang kita bicarakan nanti adalah yang nomor satu adalah kerendahan hati, bahwa yang kita ketahui itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak kita ketahui. Ini loh rek. Maka jangan sok tahu, jangan seolah-olah kamu tuh tahu segala sesuatu. Wong kita ini kumpulin mergo jek gurung ngelompok di padang bulan, mergo jek gurung apik, gurung alim, gurung soleh. Nek kon iku wis jalan lurus, lha apa kon nang padang bulan? Nek kon wis madhep mantep marang Gusti, ya wis aja nang padang bulan. Bahkan aja sholat. Sebenarnya sholat kon kok kudu ngaku nek kon gurung bener. Ihdinas siratal mustaqim. Sopo sing ngomong ihdinas siratal mustaqim? Masa wis siratal mustaqim kok jenjal. Diuring-uring kok. Wis ngono kok jenjal ihdinas siratal mustaqim. Kon iki wis bener kon iki. Kenapa kada ihdinas lho? Kan kula nyuwun sega berarti wong lesu lah ngono. Lah nek wong sing njaluk jalan yang katakanlah yang lurus, yang benar, atau jalan yang menegak, yang ditegakkan atau apapun ya maknanya monggo. Tapi pokoknya itu kan diucapkan hanya oleh orang yang sadar bahwa dirinya belum tentu benar, belum tentu baik. Karena kebenaran sejati atau kebenaran mutlak itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin dengan diri itu, yakin sama iman kita, yakin kepada Allah, yakin rek. Tapi apakah kita diridhoi Allah? Wani kon ngomong. Oh itu. Itu lah kosong. Harus yakin. Itu loh, manusia itu dinamis seperti itu. Makanya Takwa tadi mengatakan Amul Huzn itu dari Khadijah diganti, kemudian ternyata diganti Aisyah. Kalau pakai ilmu katuranggan, kalau pakai ilmu harmoni sosial model modern itu kesengsaraan.
sing situ ki nampung terus, sing situ rewel terus. Rewel itu artinya bantah terus. Padahal yang dibutuhkan Rasulullah itu Aisyah pada perjuangan itu. Karena Rasulullah itu densitasnya naik positif. Sementara Khadijah ya positif, Ali ya positif. Dia butuh yang negatif. Menurut ya? Dia butuh sing lawan, sing ngilingno, sing brengkel, sing ya apa sih kok ngeten. Butuh di supaya kabel positif, kabel negatif itu murup lampu. Lah ngono sih. Jadi konek oleh sesuatu yang sifatnya negatif, mangkel tak bersyukur. Oh, ngono mulai golek sing negatif dino. Saya murup kok. Mari ngono remuk dhewe ya.